yang pohon beringin. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, lambangnya kepala banteng. Dan yang terakhir, sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, lambangnya padi dan kapas. Sila pertama itu ketuhanan yang Maha Esa, lambangnya intan. Terus kemanusiaan yang adil dan beradab, lambangnya rantai. Persatuan Indonesia, lambangnya pohon beringin. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan itu kepala banteng. Sama sila kemanusiaan yang adil dan beradab itu padi dan kapas. Oke. Dan selanjutnya mau pertanyaan kedua, menurut Anda mengapa Pancasila dijadikan sebagai dasar dalam negara atau tidak? Dari saya, boleh. Saya berpendapat Pancasila itu merupakan sebuah ideologi bangsa yang sangat sesuai dengan bangsa Indonesia, karena nilai-nilai dari 5 sila itu digali dari nilai-nilai otentik, yang dimana nilai-nilai itu sudah tumbuh atau hidup jauh sebelum Indonesia merdeka. Karena Pancasila itu selain mengambil ideologi dari timur, juga mengambil ideologi dari barat, terus menggabungkan ideologi kedua sisi itu, dan bisa mengakomodir semua masyarakat di Indonesia. Oke, karena nilai-nilai Pancasila itu merupakan nilai-nilai yang sudah lama ada sejak zaman dahulu. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, pertanyaan nomor 3, bagaimana pandangan Anda tentang relevansi Pancasila dengan kehidupan saat ini? Nilai-nilai Pancasila, ya terkait dari semua masalahnya itu ada penjelasannya sesuai. Contohnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu saat ini penting sekali. Dilihat dari pemerintahnya yang korupsi, tapi rakyat memang menderita. Menurut saya nilai 5 sila itu kan dalam Pancasila itu sangat relevan dengan kehidupan kita saat ini, karena hal tersebut atau nilai Pancasila merupakan social kontrak hasil kesepakatan Kodim Paris terdahulu, dan Pancasila juga menjadi ilmu yang memfilter budaya-budaya atau paham-paham yang tidak sesuai dengan negara Indonesia. Kalau saya pribadi kayaknya 50-50 ya, udah yang udah gak relevan juga udah ada. Soalnya kalau kita ngelihat kondisi saat ini, misal ada banjir Sumatera gitu ya, tapi pemerintah kayak tutup mata. Nah itu kan sila kemanusiaan yang adil dan beradab kan kayak udah nggak ada berarti. Nah tapi kalau dari masyarakatnya sendiri, kita masih bantu tuh Sumatera. Nah kalau dari masyarakat sendiri, sila kemanusiaan masih ada, jadi kayak masih 50-50 aja gitu. Untuk pertanyaan selanjutnya, nomor 4, apa contoh sederhana yang Anda lakukan dalam kehidupan sehari-hari yang mencerminkan nilai Pancasila? Contoh sederhana ya, yang kita menghormati, menghargai teman-teman kita yang berbeda generasi. Ya, kita bersikap adil kepada mereka. Ya, apa yang kita lakukan? Kemudian kalau nilai Pancasila yang kan permusyawaratan ya, kalau mau menentukan sesuatu itu yang lebih waktunya lebih baiknya itu yang musyawarah. Menurut saya pribadi, contoh pertama dalam harapan Pancasila adalah giat belajar sebagai nilai tambah bagi kita dalam kondisi politik. Kemudian yang kedua, kita harus menjunjung tinggi rasa saling menghargai akan pendapat orang lain, karena itulah yang saat ini dibutuhkan dan semua argumen yang ada bisa diterapkan. Kalau saya mungkin sama kayak yang awal, kalau kita mau menentukan sesuatu, kita bermusyawarah dulu, kita ngobrol dulu gimana baiknya. Jadi biar semua orang bisa menyampaikan pendapat dan bisa menerima pendapat yang lain. Terus habis itu kalau di sosmed juga kita kalau di sosmed jangan menggunakan orang lain, jangan berkata-kata kasar, karena kan kalau yang seperti itu berarti bukan termasuk sama sila kemanusiaan kan. Jadi harus memanusiakan manusia juga kalau di sosmed juga. Untuk yang terakhir ya, menurut Anda apa tantangan terbesar dalam mengamalkan Pancasila di masa sekarang? Baik, saya pribadi tantangan terberat bagi kita khususnya generasi Z ini adalah bijak dalam bermedia sosial, karena sesuatu hal yang tidak bisa lagi kita pungkiri, di mana setiap anak pasti mempunyai handphone. Untuk itu kontrol yang bagus dan pengawasan
yang betul-betul dari orang tua agar generasi kita ini bisa lebih baik dan menuju Indonesia Emas 2045. Selanjutnya, Kalau mungkin ini tantangan Pancasila di masa sekarang itu mungkin tantangan digitalisasi. Soalnya kan kalau Gen Z kan kayak medsos banget gitu. Nah, tapi belum ada edukasi gimana caranya biar nilai-nilai Pancasila itu juga bisa relevan sama dunia medsos gitu. Itu doang aja sih. Tantangan Pancasila pada saat ini itu